minggu yang ada di rumah. Shalom Kak Erna dan shalom Kak Mawar. Shalom Kak Ika. Bagaimana adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Kita sapa dulu ya Kak. Baik Kak Ika. Oke, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, bagaimana kalau kita tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Nah, kayaknya kurang ceria nih kakak-kakak. Bagaimana kalau kita tepuk ceria ya? 1, 2, 3 ya. Tepuk ceria. Iya. Sepertinya sudah semangat nih Kakak Erna dan Kakak Mawar. Sebelum ibadah kita mulai, alangkah baiknya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah menyiapkan hati dan buku Alkitabnya dan uang persembahannya agar acara ibadah kita mulai. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa di dalam hati adik-adik. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, untuk menambah sukacita kita pada pagi hari ini, kita mau bernyanyi. Kita bernyanyi, hari ini ku rasa bahagia. Sambil berdiri ya. Musik. Saudara seiman, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita bernyanyi Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye aku bisa. Putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini doa kita akan dibawakan oleh teman kita Chelsea Borusitorus. Untuk Chelsea boleh dipersilakan ke depan.
Ya, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini kita mau masuki doa. Boleh adik-adik di rumah melipat tangan dan tutup matanya sambil kita menyanyikan Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom teman-teman, mari kita satukan hati kita dan berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini supaya lancar sampai selesai Tuhan. Tuhan, hilangkanlah corona ini dari bumi supaya kami bisa bergereja dan sekolah. Berkatilah guru sekolah minggu kami supaya sehat selalu Tuhan. Tuhan, hanya ini doa kami dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Amin. Nah, terima kasih buat adik Chelsea. Adik Chelsea silakan duduk kembali ya. Nah, adik-adik, untuk menambah sukacita kita, mari kita bernyanyi kudaki-daki sambil bangkit berdiri ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atasnya, di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita bernyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor.
untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ayat hafalan kita minggu ini tertulis pada Ulangan 6 ayat 5 yang berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu." Ya, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah boleh menghafalnya dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, di sini Kakak Ika ingin memberitahukan atau membuat sebuah kreasi untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Pertama-tama, adik-adik sekolah minggu menyiapkan alat dan bahannya ya, yaitu gunting dan lem dan kertas. Kertasnya suka hati ya, mau kertas bagaimana, dan kertas kosong warna putih. Pertama-tama Kakak Ika ingin membuat yaitu kreasi tongkat hati. Ya, betul. Kita sekarang ini akan membuat tongkat hati. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah menyiapkan kertas yang berwarna seperti ini. Terserah ya warnanya bagaimana. Kertas ini kita lipat menjadi 2 pertama kali. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah boleh mengikuti Kakak Ika ya. Kita lipat kertasnya. Setelah kita lipat kembali. Sudah? Setelah itu kita ambil guntingnya. Ini guntingnya. Dan kita gunting dia agar berbentuk love atau cinta. Kita gunting ya. Kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, awas tangannya terkena gunting ya. Mari kita coba. Nah, Kakak Ika sudah selesai nih mengguntingnya. Apakah adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah sudah selesai mengguntingnya? Dan love-nya seperti ini. Sama dengan yang Kakak Ika buat. Nah, setelah kita gunting kertasnya berbentuk love, dan sekarang kita membuat tongkat cintanya, tongkat love-nya ya. Kita mengambil 1 buah kertas seperti ini ya. Dan kertas tersebut kita gulung dia kecil-kecil. Kita gulung memanjang ya. Setelah digulung, dia seperti ini. Setelah kita gulung seperti ini, kita beri lem pada ujung kertasnya agar tidak rusak. Setelah itu, tongkat tersebut kita lem kepada gambar love yang kita buat tadi. Nah, seperti ini dia. Ini love-nya, ini tongkatnya. Kita lem dia di bagian dalam love tersebut. Seperti ini. Kita lem ya. Setelah dilem, kita membuat salib untuk belakang love-nya. Nah, adik-adik sekolah minggu menyiapkan kertas kecil yang sudah dilipat seperti ini ya, kertas kecilnya. Terus kita mengguntingnya kita mengguntingnya dengan bentuk salib. Kita gunting dari sini. Kita sama-sama mengguntingnya ya. Nah, apakah adik-adik sekolah minggu sudah selesai mengguntingnya? Dan salibnya menjadi seperti ini. Sudah selesai? Nah, salib tersebut kita tempelkan ke bagian belakang dari love. Kita tempelkan di sini.
Dan dia berbentuk seperti ini. Apakah adik-adik dapat melihatnya? Seperti ini dia jadinya kreasinya. Setelah itu, di dalam love tersebut, kita tulis ayat hafalan kita pada minggu hari ini, pada minggu ini, yaitu tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5. Tadi kakaknya sudah membacakannya ya. Dan di sini kita tulis ayat hafalan pada minggu ini, yaitu tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 5. Yaitu isinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Dan ayat hafalan itu ditulis di sini dan dihafalkan ya. Nah, seperti ini dia kreasinya tongkat love-nya. Dan adik-adik sekolah minggu dapat mencobanya di rumah ya. Dan bisa memvideokannya dan mengirimnya pada kakak-kakak sekolah minggunya. Baiklah, sekian kreasi dari kakak Ika. Shalom adik-adik, terima kasih. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita bernyanyi bersama ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di pagi ini. Kita masih ibadah dari rumah ya adik-adik. Namun jangan bersedih ya adik-adik ya. Walaupun kita beribadah di rumah, tetap semangat. Nah, sekarang kita mau mendengar cerita singkat tentang anak kecil yang kehilangan namanya. Wow, kok bisa kehilangan nama ya anak kecil? Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena kasih sayang-Mu selalu menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh melakukan semua aktivitas kami di setiap harinya Tuhan, penuh sukacita dan damai yang daripada-Mu. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Dan guru sekolah minggu kami juga Tuhan, Kau berkati. Berikan kemampuan Tuhan untuk menyampaikannya kepada kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga, dosa perbuatan kami yang tidak berkenan di hati-Mu, kiranya Engkau Tuhan menghapuskan agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita bercerita tentang firman Tuhan ya. Cerita kita hari ini adalah anak kecil yang kehilangan namanya. Nah, gimana ceritanya ya? Anak kecil ini bisa kehilangan nama. Nah, gini ceritanya adik-adik, didengarkan ya. Suatu peristiwa, ada seorang anak laki-laki yang kehilangan namanya. Padahal namanya bagus loh. Dan di kegiatannya setiap harinya, dia masih punya nama. Semua teman-temannya, ayah ibunya, neneknya masih memanggil namanya. Tapi di suatu sore harinya, setelah dia selesai dari kegiatan satu hari itu, dia pergi mandi dan setelah rapi, udah siap mandi, udah rapi dia, lalu dia pergi ke kamarnya untuk tidur. Nah, saat dia mau tidur, ibunya menyusul dari belakang. Nah, artinya ibunya jadi ikut tidur. Nah, sebelum tidur, ibunya berkata, "Ayo nak, kita berdoa," katanya. Biasanya anak kecil ini menjawabnya dengan baik. "Baik ibu, ayo kita berdoa." Tapi kali ini dia menjawabnya dengan apa dia coba? Dia menjawabnya dengan, "Aku tidak mau berdoa ibu," katanya. "Kenapa nak?" katanya gitu, kata ibunya. "Pokoknya aku nggak mau berdoa," katanya. "Ya udah kalau begitu tidurlah kau," katanya. Nah, setelah dia tidur, ibunya melihatin anaknya dan berpikir, "Kenapa ya anakku ini diajak berdoa tidak mau?" Akhirnya ibunya menjadi sedih. Ibunya menjadi sedih memikirkan anaknya yang diajak berdoa tidak mau. Nah, ini anak kecil itu yang sudah tidur. Dia udah tidur, yang diajak ibunya berdoa tidak mau. Nah, sambil melihat anaknya, dia berkata, didengar anaknya atau tidak. Ya, tapi ibunya mengatakan, "Gimana lah ya, anakku," katanya. "Waktu kami tinggal di rumah ini berdua sama ayah dan ibumu, kami sangat kesepian. Kami berdoa sama Tuhan agar kami diberikan anak laki-laki. Kami memberikan namanya Daniel. Karena kami baca di Alkitab, Daniel ini adalah anak yang baik, yang senang berdoa. Bahkan satu hari 3 kali dia berdoa. Jadi dalam satu hari itu 3 kali dia berdoa. Nah, kami berharap anak yang sudah diberikan Tuhan kepada kami ini sama seperti Daniel yang ada di cerita Alkitab sekarang, yang senang berdoa dan baik hati. Itulah dirimu nak," katanya, kata ibunya. "Kami berharap kamu, anak kami Daniel, seperti Daniel yang ada di cerita Alkitab, yang baik hati dan senang berdoa. Nyatanya ibu ajak kamu berdoa bersama ibu sebelum tidur, kamu tidak mau. Kalau begitu, ibu tidak akan memanggil namamu Daniel lagi," katanya. Jadi, rupanya anaknya belum tidur juga, masih didengarkan ibunya ngomong rupanya. Nah, apa jawab anaknya itu? "Jadi, siapa dong nama saya ibu?" katanya. Kata anak kecil tadi, "Namamu bukan Daniel lagi. Bahkan
kamu kehilangan nama malam ini, katanya. Jadi karena dia tidak mau berdoa itu, ibunya tidak mau lagi mendengarkan atau memanggil namanya Daniel. Nah, setelah itu tidurlah anaknya, ibunya keluar dari kamar tidur anaknya, dan di pagi harinya anaknya bangun, anak kecil ini bangun dengan riangnya. Sambil berlari-lari kecil dia pergi ke arah dapur. Dan di dapur dia menjumpai ibunya. Nah, ibunya menyapa anaknya ini. "Hai Buyung," katanya. "Bukan Buyung namaku ibu, namaku adalah Daniel." Nah, dia bertemu lagi sama neneknya. "Hai Buyung, selamat pagi Buyung," kata neneknya. Namun si Daniel tadi mengatakan, "Aku bukan Buyung namanya nenek. Nama aku adalah Daniel," katanya. Tapi ibu dan neneknya tidak menghiraukan apa yang dikatakan anak kecil tadi. Nah, setelah itu kok nggak ada yang mendengarkan aku ya, katanya. Lalu dia pergi ke ruang makan. Nah, di sana dia menjumpai menjumpai ayahnya, maaf adik-adik. Di sana dia menjumpai ayahnya sedang makan atau sedang sarapan. Lalu ayahnya berkata, "Hai Buyung, selamat pagi," kata ayahnya. "Ayah, jangan panggil aku Buyung, namaku Daniel," katanya. Tapi ayahnya berkata, "Tapi semalam ibumu bercerita sama ayah bahwa kau sudah kehilangan nama tadi malam." Akhirnya anak ini bersedih di saat makan di meja makan. Anak kecil tadi sudah di meja makan mau sarapan. Tapi sebelum sarapan, ibunya berkata, "Ayo berdoa dulu ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas makanan kamu," kata ibunya. Namun anak itu berkata, "Aku tidak mau berdoa," katanya. "Aku tidak mau berdoa ibu," kata anak kecil tadi. Lalu ibunya berkata, "Ayah, kalau anak kecil tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan atas makanannya, lebih baik anak itu tidak dikasih makan ya ayah," kata ibunya sama ayahnya. Lalu ayahnya berkata, "Betul ibu, di luar sana banyak anak yang tidak dapat makan. Sementara anak kita di sini banyak makanan, tapi dia tidak mau bersyukur pada Tuhan." Akhirnya makanan yang di depan anaknya ditarik kembali oleh ibunya, disimpan di dapur. Akhirnya anak ini bersedih, bukan berseri adik-adik ya. Anak ini jadi sedih, lalu dia menangis. Walaupun anak ini menangis dan bersedih, ibunya tidak mengasih makan juga. Dan anak ini berlari pergi ke kamarnya. Nah, di kamarnya seperti biasanya, anak ini suka membuat balok-balok huruf namanya. Huruf suka dieja di atas bangku pianonya. Nah, kalau dia sedang belajar mengeja namanya, kalau pas ditengok ibunya berkata, "Baik Daniel, kau pintar, kau sudah eja namamu," katanya. Tapi kali ini saat dia mengeja namanya, ditaruhnya balok-balok hurufnya itu di atas bangku pianonya, ibunya tidak berkata apa-apa. Ibunya cuma melihat aja lalu dia pergi. Datanglah anaknya nih, "Wah, kali ini ibuku tidak berkata apa-apa. Kenapa ya?" katanya. Nah, akhirnya dia berpikir, berarti aku di rumah ini tidak ada gunanya lagi. Aku mungkin sudah tidak dianggap ayah ibuku lagi anaknya. Aku pergilah dari rumah ini. Akhirnya anak itu pergi dari rumah, dia berlari-lari keluar rumah dan dia pergi ke salah satu pekarangan sekolah. Dia pergi ke salah satu pekarangan sekolah, kayak sepertinya sekolah TK. Di sana ada banyak mainan, ada perosotan, ada seluncuran. Nah, di sana dia main seluncuran, ayunan. Di
Di saat dia main ayunan itu, dia berpikir begini, seandainya ada ibuku di sini, aku pasti dibantu untuk mengayun ayunan ini, pikir anak kecil ini. Namun ibuku tiada, tidak tahu kenapa, mungkin mereka tidak sayang lagi sama aku, gitu pemikiran anak kecil tadi. Dan dia melanjutkan perjalanannya. Dia menuju jalan raya. Nah, dia menuju jalan raya. Di jalan raya itu dia bertemu salah seorang polisi. Nah, dia berlari ke arah jalan itu dan polisi berteriak, "Awas Buyung, hati-hati," katanya. Kata polisi ini. Lalu anak kecil tadi menjawab, "Nama saya bukan Buyung Pak Polisi, nama saya Daniel." Tapi polisi itu tidak menghiraukan apa yang dikatakan anak kecil tadi. Nah, kemudian dia melanjutkan perjalanannya, sampailah dia di salah satu pertokoan. Dia melihat ada banyak mainan di sana dari lewat kaca jendela. Dia melihat mainan di sana, ada mainan mobil-mobilan, ada perahu. Setelah dia melihat itu, dia jadi teringat mainannya di rumah. Perasaan anak ini udah lama dia di luar, padahal baru sebentar, masih pagi itu. Tapi karena dia merasa lari dari rumah, jadi perasaan dia bersalah, merasa dia sudah lama di luar. Nah, dia jadi rindu mengingat mainan-mainannya. Rindu dia sama mainannya setelah melihat ada mainan banyak di toko itu. Nah, kemudian setelah dia sudah melihat-lihat di sana, dia melanjutkan perjalanannya lagi. Dia berjalan, tidak terasa, lambat-lambat dia berjalan sampailah dia di salah satu tempat skop besar. Di sana ditemuinya skop besar. Dia melihat, itu apa itu ya? Kok aneh, kok besar, kok bisa mengangkut tanah banyak. Lalu ditaruhnya di atas mobil seperti itu. Sambil dia berjalan, tidak terasa dan tidak ada yang memperhatikan dia sudah sampai di skop besar itu. Dan skop itu menyedot dia. Di skop besar itu mengangkat dia ke atas. Dan supir alat berat ini yang sedang membawa itu tidak memperhatikan dia, disendok alatnya apa itu? Skop besar itu. Nah, setelah dia naik ke atas, sopir itu melihat dari lewat jendela kaca alat berat itu. "Hei nak, hati-hati, jangan bergerak ya naknya, diam-diam ya. Saya nanti akan mengeluarkan kamu dari sana, nanti akan kami turunkan kamu," kata bapak itu. Lalu berdatanganlah orang-orang melihat bahwa anak kecil ada di bawah skop besar. Jadi pada datang orang ya, pada datang. Berkerumun banyak orang. Dan pada saat ibunya lewat, pulang belanja dilihatnya arah ke sana. Kok berkerumun di sana orang-orang ya? Ada apa ya di sana? Nah, lalu ibunya datang ke sana. Rupanya pas ditengoknya ke atas anaknya. Wah, anakku. Nah, lalu spontan ibunya memanggil, "Daniel, anak ibu," katanya gitu. Nah, Daniel melihat dari atas skop besar itu. Ibu Daniel bu," katanya. Nah, di saat dia ketakutan itu, dia mengingat Tuhan. Akhirnya dia berdoa, "Tuhan, lindungilah aku di dalam skop besar ini. Aku tidak tahu, aku tidak mengerti mengapa aku bisa sampai di dalam skop besar ini. Lindungilah aku Tuhan." Gitu di dalam doanya pada saat itu. Nah, akhirnya sopir tadi yang membawa alat berat itu menurunkan dia pelan-pelan. Turun dia pelan-pelan, akhirnya dia udah sampai di bawah, di tanah. Lalu dibantu bapak-bapak yang ada di situlah anak ini untuk keluar dari situ. Langsung dia berlari. "Ibu, aku sudah menemukan, katanya. "Apa yang kau temukan nak? Namaku yang sudah hilang bu," katanya. "Baguslah anakku, kau sudah mendapatkan namamu yang hilang lagi." Lalu ibunya memeluk Daniel. "Namamu sekarang Daniel," katanya. Kata ibunya. Dipeluklah si Daniel. Kemudian mereka
pulang ke rumah. Pada siang hari itu mereka sudah siap-siap mau makan siang. Dan pada saat itu ada janji temannya si Daniel ini mau makan siang di rumahnya. Nah, sebelum makan siang, Daniel mengingatkan temannya tadi yang mau makan siang bareng sama mereka. Pada saat mau makan, sekarang Daniel sudah mengingatkan temannya untuk berdoa dulu. Nama temannya itu adalah John. Katanya, kata anak kecil ini, John, ayo sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya John, katanya. Lipat tangannya, tutup matanya John, kita berdoa. Dan anak kecil tadi yang sudah menemukan namanya Daniel kembali berdoa. Dia mendoakan makanannya. Doanya, Tuhan Yesus, berkatilah makanan kami yang telah Tuhan sediakan buat kami. Buatlah makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh jiwa raga kami, kata anak kecil ini. Nah, adik-adik, setelah sore, menjelang sore, dia tidak sabar lagi ingin berjumpa sama ayahnya. Ayahnya masih kerja, jadi belum pulang. Nah, pada sore hari sudah ayahnya sudah pulang kerja. Dia langsung lari-lari menjumpai anak ayahnya. Ayah, tahu nggak ayah? Tadi siang aku hampir dimakan sekop besar katanya. Kok bisa nak? Iya, begini ceritakanlah bahwa dia tersedot sekop besar tadi siang. Nah setelah itu sudah sore, sudah makan, lalu mereka mau istirahat, mau tidur. Nah sebelum tidur, sebelum tidur anaknya sudah meminta berdoa. Ayah ibu, ayo berlutut sebelum kita tidur, kita bersujud pada Tuhan, kita berdoa ayah ibu katanya. Nah adik-adik, kira-kira demikian cerita firman Tuhan, cerita anak kecil yang kehilangan nama. Mengapa dia kehilangan nama tadi? Dia kehilangan nama karena tidak mau berdoa, tidak mau berdoa dia. Jadi dia tidak dipanggil namanya Daniel, bahwa Daniel itu adalah di cerita Alkitab, Daniel adalah anak yang baik dan senang berdoa. Nah, adik-adik, dalam cerita tadi kita mendapat pembelajaran ya adik-adik ya, untuk mengingatkan kita berdoa. Jadi adik-adik sekolah minggu semuanya, jangan lupa berdoa di saat apapun ya, baik dalam suka maupun dan duka. Kita harus tetap bersyukur pada Tuhan. Nah, kira-kira demikian cerita firman Tuhan kali ini. Semoga adik-adik bisa mengikuti jejak Daniel yang senang berdoa ya. Nah, demikian cerita firman Tuhan kali ini. Demikian, terima kasih. Shalom. Kita berdoa. Kita berdoa, lipat tangannya adik-adik. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas cerita firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Cerita firman-Mu mengajak kami dan memberi pembelajaran buat kami anak-anak sekolah minggu, agar kami mau berdoa di saat apapun, baik dalam suka maupun dalam duka. Bapa yang baik, ajarlah kami, agar kami bisa seperti Daniel yang ada dalam Alkitab-Mu, berhati yang baik dan senang berdoa, dan berkati kami semua anak sekolah minggu, agar kami mampu melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga buat orang tua kami, berkatilah mereka, berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam membimbing kami anak-anaknya ke jalan-Mu yang benar. Masih banyak Tuhan yang mau kami mohonkan ke hadapan-Mu. Tapi kami percaya apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami ini, Tuhan pasti berikan, karena Tuhan yang mempunyai kami. Terima kasih Tuhan, kami banyak dosa. Hapuskanlah dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa
dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kembali kita mengangkat pujian kita, yaitu anak monyet di atas pohon. Adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri ya. Sambil buat gerakannya ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Kita bernyanyi satu. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambutku, ini oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita akan bernyanyi sejuta-sejuta. Musik bang. Semua mempersiapkan persembahannya ya. Sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Sekali lagi. Sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Kita bernyanyi di son adong buat Tuhan. Di son adong buat Tuhan, parbuwe di ngoluku nasotan dok diam. Sadia menghargana Tuhan, mulut saya dirajungan suderengan basah. Jaloma Tuhan, salas maroham. Sekali lagi. Di sana dong buat Tuhan, parbuwe ni ngoluku nasotan dong dia. Sadia menghargana Tuhan, molo saja jumpa sude dengan basah. Jaloma Tuhan, salas maroham. Baik, adik-adik sekolah minggu semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.